Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Iman butuh tetap percaya firman Tuhan walau ada resiko malapetaka. Iman butuh tetap percaya firman Tuhan walaupun ada resiko malapetaka. Timbul banyak permasalahan yang disebut malapetaka. Oke, saya coba mulai masuk ke dalam ada dua kitab teman-teman, kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18 dan kitab Ayub 11 ayat 1 sampai 20. Saya coba bacakan dulu kitab Daniel 3, pasal 3 ayat 16 sampai 18. Bunyinya teman-teman, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu gitu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, maksudnya jadi seolah bisa lepas gitu. Kalau memang Tuhan mau ya bisa lepas saja, meskipun Raja Nebukadnezar paksa gitu untuk Sadrak, Mesak, Abednego ini menyembah patung yang raja buat gitu, tapi tiga orang ini tidak mau gitu. Jadi kalau sampai memang raja paksa ya sudah, intinya pokoknya dia ya bisa dilepaskan kalau Tuhan mau, atau kalaupun sampai Tuhan tidak melepaskan. Nah ini timbul di ayat 18. Tetapi seandainya tidak, maksudnya seandainya Tuhan tidak melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur perapian itu, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kalau teman-teman menyimak lebih dalam akan firman ini, 3 ayat ini gitu, ini kalau kita umpamakan kita atau teman-teman menjadi Sadrak, Mesak, Abednego, waktu itu belum tahu loh apakah Tuhan akan menyelamatkan mereka bertiga atau tidak. Ini tidak tahu. Jadi ini yang dikatakan bahwa apabila kita atau Sadrak, Mesak, Abednego beriman bahwa memang dia mau taat dengan perintah firman Tuhan, resiko apapun juga yang mereka bertiga hadapi. Nah pertanyaannya, apakah kita, apakah teman-teman gitu berani seperti Sadrak, Mesak, Abednego gitu ya, untuk tetap beriman, tetap hidup menjalankan firman Tuhan, meskipun tidak ada sesuatu yang jaminan bahwa waktu kita ikutin firman Tuhan ya kita pasti terima keselamatan itu, atau kita pasti masuk ke dalam apa yang kita rancang dan kehendaki. Jadi banyak sekali teman-teman bahwa untuk ikut Tuhan itu tidak seperti yang teman-teman bayangkan. Jadi banyak juga yang melenceng dari rancangan dan kehendak kita, tapi Tuhan jamin bahwa kita ini pasti ada di dalam ya perlindungannya Tuhan gitu. Ada keselamatan di dalam kita bersama Tuhan dan saat kita menjalankan firman Tuhan itu. Nah itu yang Tuhan jamin. Jadi bukan masuknya kita bertahan begitu jadi terjadi seperti yang kita inginkan, kita rancangan, bukan teman-teman. Jadi Tuhan cuma menjamin bahwa selama kita taat ke dalam firman kepada firman Tuhan, selama taat kita hidup bersama Tuhan, ya ada jaminan bahwa kita akan hidup ya akan terus gitu, dapat melewati segala rintangan yang terjadi. Nah ini sudah dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dalam hal menghadapi kematian di dalam dapur perapian yang Raja Nebukadnezar buat gitu. Kalau seandainya dia mau meninggalkan firman Tuhan, ya meninggalkan Tuhan, ya dia pasti selamat. Tapi kalau dia menolak untuk meninggalkan firman Tuhan, menolak tidak mau meninggalkan firman Tuhan atau tidak mau meninggalkan Tuhan, ya risikonya ya itu masuk dapur perapian teman-teman. Jadi sekali lagi, iman kadang-kadang butuh resiko menghadapi malapetaka. Jadi jangan asumsikan kalau iman itu pasti aman terus gitu, pasti tidak terjadi apa-apa. Tidak teman-teman. Jadi iman itu akan menghadapi rintangan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan gitu. Sehingga ada jaminan ya kita bisa melewati rintangan tersebut apabila kita tetap bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Intinya itu teman-teman. Kitab Daniel pasal 3 ayatnya 16, 17, 18 saya sudah bacakan. Nah sekarang saya coba masuk ke dalam kitab Ayub teman-teman. Kitab Ayub pasal 11
ayat 1 sampai 20. Ini cerita gitu, cerita teman rohani Ayub. Bahkan mungkin di sini nanti teman-teman simak gitu. Zophar ini nama teman Ayub, teman rohani Ayub, dan bahkan mungkin mentor rohaninya Ayub gitu. Kalau lihat dari kata-katanya seperti itu. Nah, Zophar ini perkatakan kepada Ayub ya seperti ini, seperti mempersalahkan Ayub gitu. Ya, pada kitab Ayub pasal 11 ayat 1 sampai 20, dan ini seperti Zophar menyalahkan Ayub gitu, bahwa Ayub ini begini gitu. Meskipun pada akhir cerita kita tahu bahwa ya akhirnya memang Tuhan membenarkan Ayub kok. Apa yang terjadi, yang Zophar salah satunya itu anggap Ayub nggak benar, itu ternyata terbalik kok, memang benar gitu. Jadi saya coba bacakan ayat-ayat ini, ayat 1 sampai 20 ini, maksudnya jadi teman-teman coba persepsikan secara terbalik gitu. Karena waktu Zophar ngomong begini, ini belum cerita waktu itu Tuhan tegur Zophar gitu melalui Ayub, bahwa Zophar yang salah, Ayub yang benar. Tapi kalau dalam yang di ayat ini 1 sampai 20 ini seolah-olah Zophar yang benar gitu. Nah, jadi tolong teman-teman konversikan sendiri dibalik gitu. Jadi apa yang Zophar maksud salah ya jadi benar gitu. Apa yang Zophar ngomong ya jadi tidak. Apa yang Zophar ngomong tidak ya berarti ya gitu. Ini konversi seperti kecermin gitu, seperti mirror. Kenapa? Karena sebelum waktu Zophar kasihkan saran-saran seperti ini ke Ayub gitu, ya waktu itu Tuhan belum tegur Zophar gitu. Tuhan belum minta Ayub untuk mengampuni Zophar apabila memang Zophar mau dianggap tidak bersalah gitu. Jadi teman-teman nanti konversikan sendiri. Apa yang Zophar katakan di sini adalah terkesan terbalik, teman-teman, terbalik dari yang Zophar katakan ini. Jadi yang Zophar katakan ini ya tidak benar secara versi Tuhan gitu. Karena memang pada akhirnya Zophar disalahkan sama Tuhan gitu. Yang benar itu Ayub. Nah, ini teman-teman siap-siap ya. Jadi ditangkapnya dengan cara dibalik, teman-teman. Anjuran Zophar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ini judulnya si pasal 11 ini seperti itu. Jadi anjuran Zophar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Karena waktu itu Zophar anggap Ayub yang salah gitu. Zophar yang benar, Ayub yang salah. Nah, ini coba kita mulai ayat 1-nya. Maka berbicara Zophar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Ini dianggapnya si Ayub kebanyakan mulut nih. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Maksudnya kalau Ayub ngoceh ini itu apakah orang-orang biarin diam aja ngedengerin kata-kata Ayub yang Zophar katakan bual gitu, membohong gitu. Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu, di mata Tuhan gitu. Nah, ini mulai. Nah, ini yang saya katakan, Zophar ini bisa teman rohaninya Ayub, bisa juga mentor rohaninya Ayub gitu. Karena yang kata-katanya ini, katamu, kata Ayub, pengajaran Zophar murni dan Zophar bersih di mata Tuhan. Itu Ayub yang katakan ke Zophar loh. Jadi kalau Ayub anggap Zophar itu seperti itu gitu, bahwa pengajaran Zophar itu murni dan Zophar itu bersih di mata Tuhan gitu. Ayub anggap Zophar seperti itu. Jadi saya kategorikan jangan-jangan ini bukan level teman rohani, tapi sudah masuk ke dalam kategori mentor rohaninya Ayub gitu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Jadi Zophar saking capeknya memberikan saran-saran kepada Ayub, Ayubnya ngeyel terus gitu. Akhirnya ya Zophar sampai katakan begitu. Mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulut Tuhan terhadap Ayub gitu, dan memberitakan kepada Ayub rahasia hikmat gitu. Jadi maksudnya kalau memang pandangan Ayub segini aneh, ya sudahlah, kalau mau ya Tuhan yang memberitakan kepada Ayub langsung aja gitu rahasia hikmatnya Tuhan gitu. Karena untuk kacamata Zophar nggak ada gitu, nggak ada teori-teori seperti yang diargumentasikan oleh si Ayub gitu. Karena itu ajaib bagi pengertian. Jadi kalau Ayub mengerti ini seolah-olah bagi Zophar nggak masuk akal gitu, nggak ketangkap sama pengertian dia gitu. Jadi Zophar katakan ya kalau Ayub tetap ngotot seperti itu, ya coba kontak aja langsung sendiri ke Tuhan gitu. Siapa tahu Tuhan memberitakan kepada Ayub rahasia hikmat. Karena
itu ajaib bagi pengertian, karena apa yang Ayub pikirkan itu tidak masuk di akalnya Zophar gitu. Maka engkau akan mengetahui, maka Ayub akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Nah ini Zophar udah ngejudge gitu, menghakimi Ayub bahwa Ayub ini salah gitu. Ayub ini salah. Ya makanya Ayub harus jangan sombong, jangan banyak cincong, jangan banyak bual, jangan ngomong banyak omong gitu. Maksudnya Zophar begitu loh. Ini dikatakan sini, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu gitu. Ya kalau memang Ayub beranggapan seperti itu gitu, berpikir seperti itu, pengenalan pengertian firman Ayub seperti itu bertentangan dengan Zophar, maksudnya Zophar ya sudah, ya silakan aja gitu. Ya Allah, biar Allah yang membuka mulut ke Ayub aja langsung gitu, memberitakan kepada Ayub rahasia hikmat yang khusus ini gitu. Rahasia hikmat berarti kan hal hikmat yang khusus gitu untuk Ayub itu gitu. Ini Zophar karena saking frustasinya gitu. Ya maka Ayub akan mengetahui bahwa Allah tidak memberitakan bagi Ayub sebagian daripada kesalahan Ayub gitu. Jadi karena Ayub dianggap salah oleh Zophar, jadi seolah-olah ya mudah-mudahan kalau memang Ayub bisa kontak ke Tuhan langsung, ada pengenalan pengertian khusus yang rahasia tadi gitu, ya bisa aja mudah-mudahan kesalahan Ayub diampuni oleh Tuhan. Zophar ngejudge Ayub seperti itu teman-teman. Jadi Zophar anggap Ayub tuh aneh, Ayub tuh irasional gitu. Kenapa kok tetap ngotot melakukan hal-hal yang di luar umum gitu, di luar yang rasional, di luar dunia lakukan. Bahkan di luar pengertian firman secara umum gitu. Ini yang didapat dari ayat 1 sampai 6 itu seperti ini. Nah, kita masuk ke ayat 7 teman-teman. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah gitu, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Jadi Zophar itu membatasi Tuhan itu dengan ya kemampuan pengenalan pengertian akan firman-Nya Zophar gitu. Jadi Zophar membatasi Tuhan seperti itu. Dapatkah Ayub memahami hakikat Allah gitu, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa gitu. Padahal kan udah dikatakan maha kuasa, kan berarti bagaimana ada batas, pasti kan tidak berbatas itu. Jadi Zophar ini masih membatasi kekuasaan Allah gitu, kekuasaan Tuhan. Padahal kalau dikatakan dia sendiri kekuasaan yang maha kuasa itu, ya namanya bukan kekuasaan yang maha kuasa. Berarti kan tanpa ada batas teman-teman. Nah tanpa ada batas nanti ujung-ujungnya rahasia hikmat gitu. Jadi bagaimana caranya Tuhan punya cara yang ajaib untuk membuka rahasia hikmat kepada orang-orang yang beriman gitu, tetap beriman meskipun menghadapi segala resiko. Karena Ayub waktu kalau sampai gagal, Ayub ini bisa gila nggak keruan, bisa bunuh diri mungkin gitu. Karena tidak kalah seremnya gitu dengan sanksi Syadrak Meshach Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Sama aja kalau sampai Ayub gagal ya makin habis gitu. Udah habis yang namanya hartanya, sudah habis keluarganya, ditinggal sama dicemooh istrinya gitu, udah habis semua. Nah, Zophar takut sekali kalau Ayub sampai salah langkah lagi nanti Ayub bisa gila atau Ayub meninggal gitu, bunuh diri mungkin Zophar pikir seperti itu gitu. Jadi Zophar cuman elingkan Ayub yang eling gitu, bahwa toh tetap ada batas-batas kekuasaan yang dari Tuhan yang maha kuasa itu. Nah ini kalau buat saya pribadi, kenapa Zophar kok membatasin kuasa Tuhan gitu? Kuasa Tuhan itu kan tidak berbatas, makanya namanya maha kuasa gitu. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila Tuhan lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya gitu? Karena Tuhan mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jadi Tuhan itu langsung aja gitu, kalau udah lihat orang ya udah langsung tahu ini salah atau benar gitu tuh. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia gitu. Nah ini malah si Zophar anggap si Ayub ini dungu gitu, dungu seperti keledai liar gitu. Jikalau Ayub ingin menyediakan hatinya dan menadahkan tangan Ayub kepada Tuhan, jikalau Ayub menjauhkan kejahatan dalam tangan Ayub dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemah Ayub, maka sesungguhnya
Ayub dapat mengangkat muka Ayub tanpa celah gitu. Dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahan Ayubnya sendiri gitu. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Jadi Jofar anggap ya Ayub masih begitu gitu, masih bergelut terus. Kalau coba waktu itu Ayub berubah gitu, jangan sampai seradikal itu, se ekstrim itu gitu, ngotot bahwa kebenaran yang Ayub terima gitu atas pengenalan pengertian firman Tuhan itu udah berbeda jauh gitu dengan rahasia umum, dengan bahkan dari mentor rohani Ayub si Jofar ini gitu. Nah maksudnya Jofar, kalau Ayub bisa seperti Jofar gitu ya, pengenalan pengertiannya seperti Jofar, Ayub harusnya tidak akan mengalami hal-hal sampai seperti ini. Karena waktu itu Ayub sampai tubuhnya kan sampai gatal semua, sampai pakai beling digarukin nggak keruan gitu. Jadi Jofar ngelihat Ayub ini, mungkin Jofar ngerasa kasihan banget. Ini orang bandel banget, nggak mau merendahkan diri ke Tuhan, nggak mau ngakui bahwa ya, tapi balik kembali di iman lagi gitu. Iman Ayub itu jangan-jangan di atas Jofar gitu. Jadi susah. Jadi Jofar mau ngomong apapun juga sama Ayub nggak digubris. Ya Ayub punya iman bahwa dan juga punya pengenalan akan firman Tuhan jauh di atas Jofar gitu. Meskipun Jofar mentor rohani atau teman rohani Ayub gitu. Jadi Jofar malah nyarankan kalau Ayub bisa normal-normal aja seperti saran-sarannya Jofar, ya mungkin Ayub nggak usah berlarut-larut seperti ini. Paling ya dianggaplah yang sudah hartanya hilang, keluarganya hilang semua, anak-anaknya meninggal semua, istrinya mencemooh, ya paling juga akhirnya seperti air lewat gitu. Jofar mengadem-ademi Ayub seperti itu gitu. Kehidupan Ayub akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, Ayub akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, Ayub akan pergi tidur dengan tentram. Nah ini maksudnya Jofar, jadi Ayub normal aja deh, jangan ekstrem-ekstrem banget, jangan radikal-radikal banget gitu. Engkau Ayub akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepada Ayub gitu. Kalau Ayub normal kembali, Ayub sukses kembali, anggapnya Jofar seperti itu gitu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun, mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih di hadapan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Nah ini sampai Jofar menganggap Ayub ini nggak ngerti-ngerti apa yang Jofar maksud gitu. Sampai dikatakan ya Ayub ini seperti orang fasik gitu. Orang fasik yang menjadi rabun karena tidak ngerti-ngerti apa yang Jofar maksud gitu loh. Nah ini kembali lagi dibutuhkan iman gitu, iman yang kuat gitu. Iman duduk tetap percaya firman Tuhan. Kalau ada resiko malapetaka, meskipun walau ada resiko malapetaka. Jadi Ayub ini lakukan ini gitu. Ayub itu tetap percaya firman Tuhan, akan perintah Tuhan gitu. Walau kata Jofar, Ayub akan menghadapi malapetaka gitu. Tapi Ayub tetap bersikukuh memaksakan bahwa ya Ayub punya iman seperti ini. Nah ini yang dinilai oleh Tuhan, apa ya? Iman Ayub ini hebat sekali gitu loh. Nah setelah masalahnya selesai semua, seperti cerita di akhir cerita kitab Ayub ya, akhirnya ya Tuhan membenarkan Ayub, bahkan malah memberkatin Ayub lahir dan batin 2 kali lipat daripada yang dulu. Dan teman-temannya Jofar dan 2 teman yang lain, berarti 3 orang teman itu malah harus minta maaf ke Ayub gitu ya, bahwa pengenalan pengertian akan firman yang mereka bertiga itu salah gitu. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang dari Ayub ini yang benar, meskipun mungkin pengenalan pengertian firman yang ada di dalam Ayub itu sudah abnormal teman-teman, udah irasional gitu. Jadinya ini kembali lagi yang tadi dibilang tidak bisa dibatasi gitu. Yang namanya pengertian akan firman itu tidak bisa dibatasi oleh kita sendiri gitu teman-teman. Jadi nggak bisa yang tadi Jofar katakan itu kan ya, yang namanya tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap Ayub gitu, dan memberitakan kepada Ayub rahasia hikmat. Ini saking keselnya Jofar ngomong begitu tuh gitu. Nah ini coba kita konversikan kebalik gitu. Berarti bisa saja gitu yang namanya Tuhan itu memberikan rahasia hikmat kepada kita, karena itu ajaib bagi pengertian, karena di luar irasional itu sudah hikmat firman, rahasia hikmat yang khusus dari Tuhan itu sudah di luar
pengertian, makanya disebut sama Zohar ajaib gitu. Jadi ada hal-hal apabila kita memang beriman total, apabila kita beriman radikal secara ekstrim gitu, bisa saja gitu Tuhan memberikan rahasia hikmat yang ajaib gitu. Maksudnya ajaib itu irasional karena di luar pengertian-pengertian orang awam, orang umum, bahkan oleh rohani, orang mentor rohani pun, oleh teman rohani pun dianggapnya luar biasa, tidak masuk akal gitu teman-teman. Nah ini tolong dicamkan teman-teman di ayat 6 gitu, bahwa bisa saja Tuhan itu memberikan kepada kita rahasia hikmat yang ajaib gitu, karena aneh, irasional, di luar pengertian dari pikiran dan perasaan kita gitu, di luar jiwa kita. Teman-teman camkan yang ayat 6 teman-teman ya, siapa tahu teman-teman juga mengalami hal yang seperti ini gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam apa yang terjadi ke dalam hidup saya, ini saya kesaksian gitu dalam apa yang terkait dengan hidup saya gitu. Tahun 2003 terima nubuatan dari keluarga Ibu Maria gitu, mentor rohani dari Jakarta, sampaikan pesan Tuhan jika Tuhan ingin saya lepaskan operasional harian usaha saya gitu. Nah ini saya sebut keluarga Ibu Maria karena waktu itu yang datang berempat teman-teman. Jadi Ibu Maria dengan suaminya Pak Yakubus dan juga dengan anaknya Jasmine dan juga salah satu teman rohaninya Sarah gitu. Jadi 4 orang ini datang ke kota saya gitu ya. Dia ceritakan bahwa tahun 2003 ini Tuhan ingin saya melepaskan operasional perusahaan saya. Dalam arti kata jadi kalau di fungsi manajemen saya bukan di fungsi direktur atau manajer lagi, tapi saya cuma duduk di fungsi komisaris. Jadi cuma urusan arah kebijakan aja gitu yang saya pegang gitu. Kalau sebelumnya kan saya nggak pernah di posisi itu. Saya selalu masuk ke dalam fungsi direktur gitu kan, atau manajer gitu, selalu di posisi itu gitu. Nubuatan ini dianggap irasional. Jadi waktu tahun 2003 itu saya anggap nubuatan 4 orang yang dari Jakarta ini, saya anggap ini aneh, nggak masuk akal gitu. Tapi oleh karena nubuatan sebelumnya, tetapi karena 4 orang ini juga pernah datang waktu tahun 1999 ya, dan dia nubuatkan gitu, dan terjadi kok ya, tahun 2001 itu terjadi mujizat, nubuatan dia itu tergenapi gitu ya. Memang terjadi mujizat pemutihan pemutihan masalah tergenapi gitu. Jadi apa yang dinubuatkan itu terjadi pemutihan sehingga nubuatan itu tergenapi gitu. Nah saya bagaimana bisa kalau saya tidak terjadi tahun 2000 gitu, tahun 2000 mujizatnya 2001, saya pasti sangat ragu teman-teman ya. Ini saya baca, tergenapi sehingga dalam keraguan jalani nubuatan 2003. Jadi kalau tidak ada dasar nubuatan yang sudah digenapi tahun 2001, saya tidak mungkin percaya teman-teman ya. Tidak mungkin percaya bahwa saya tidak mungkin mau dengar, tidak mau mempertimbangkan gitu. Nubuatan 2003 saya mesti melepaskan operasional perusahaan saya yang waktu itu sejak 2001 sembuh gitu, karena nubuatan mujizat tahun 2001 sembuh, tahun 2001 sembuh, 2002 2003 berkembang pesat sekali. Saya harus tinggalkan perusahaan saya gitu. Nah ini kalau saya tidak ada karena kejadian nubuatan sebelumnya 2001 itu gitu, saya kayak sepertinya tidak akan berani gitu, tidak akan berani radikal gitu. Nah Tuhan kan punya cara gitu sehingga saya dibuat berani ya. 2003 itu meskipun punya ragu-ragu, akhirnya berani gitu, dilakukan dengan harapan akan terima mujizat yang lebih positif dan lebih maksimal lagi. Cuman waktu itu saya katakan berani melakukan nubuatan tahun 2003 dengan melepaskan operasional perusahaan itu karena dalam pola pikir saya masih duniawi teman-teman, masih lahiriah gitu. Jadi masih mikir bahwa oh ini jangan-jangan waktu saya tinggalkan 2003 gitu, jangan-jangan nanti Tuhan kasih mujizat lagi seperti halnya waktu tahun 2000 2001 itu gitu. Nah ini saya mikirnya waktu itu kayak gitu. Itu satu. Kedua juga dengan pertimbangan, masa sih saya tidak percaya toh 4 orang yang datang ini sama persis kok dengan 4 orang datang yang waktu tahun 2000 itu gitu ya, sama aja. Waktu 1999 mereka datang berempat, dan 2001 nubuatnya terjadi teman-teman. Tahun 2000 itu terjadi ya, 2001 sudah
tinggal landas gitu, udah fight lagi gitu karena masalahnya udah hilang semua. Jadi waktu itu tahun 2003 saya masih dengan pola pikir yang sama gitu. Tapi ternyata nubuatan 2003 itu berdampak dengan banyaknya permasalahan. Jadi terbalik teman-teman. Jadi gara-gara tahun 2003 itu bukan banyak terjadi seperti mujizat tahun 2001, tapi malah terbalik gitu. Terjadi itu banyak sekali permasalahan dari usaha, juga permasalahan di keluarga kecil dan keluarga sendiri dengan pasangan hidup. Jadi banyak sekali timbul masalah teman. Nah cuman tahun 2003 itu sampai 2007 saking banyaknya permasalahan, akhirnya saya benernya secara nggak sadar mendapatkan mujizat dulu teman-teman. Mujizat karena saya terima Tuhan, saking nggak ada jalannya gitu. Jadi saya terima Tuhan, waktu saya terima Tuhan saya mulai baca firman Tuhan gitu. Nah ini kalau kata promo saya bahwa mujizat yang terbesar dalam hidup adalah terima Tuhan, ya benar gitu. Jadi sekarang sudah 17 tahun yang lalu saya baru bisa ngerti, iya Romo itu ngomong itu ya benar gitu. Karena kalau tanpa ada mujizat terima Tuhan mungkin saya hari ini tidak bicara seperti ini gitu. Secara rohani dampak nubuatan 2003 seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi waktu saya alami 2003 ini sama aja gitu, sama aja dengan situasi kondisi Sadrak, Mesak, Abednego saat dimasukkan dalam perapian, saat diperingatkan oleh Raja Nebukadnezar bahwa kalau sampai you tidak mau menyembah dewanya raja ini gitu ya, akan dimasukkan dalam perapian. Dan kondisinya sama teman-teman, takutnya sama gitu. Dalam cuman imannya sama juga gitu. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego juga berani, saya juga berani gitu. Meskipun dengan dasar-dasar yang beda. Inilah proses iman di mana kita alami banyak masalah, tetapi kita tetap taat lakukan firman Tuhan yang berupa firman Tuhan yang disampaikan secara nubuatan tadi gitu. Kalau buat saya kan seperti itu. Nah kalau dari Sadrak, Mesak, Abednego mungkin bukan dari nubuatan tapi dari apa yang sudah dia alami. Kalau buat saya kan masih saat itu 2003 kan masih hijau sekali teman-teman, karena 2003 itu saya belum terima Tuhan kok, saya baru terima Tuhan 2007. Jadi ceritanya agak menyimpang, agak beda dengan Sadrak, Mesak, Abednego yang memang sudah mengalami Tuhan sebelumnya gitu. Jadi serupa tapi tak sama teman-teman. Tapi saya dibantu karena adanya nubuatan itu. Saya dibantu Tuhan oleh adanya 4 orang yang beri nubuat kepada saya itu gitu. Sehingga saya berani juga seperti melakukan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun saya tahu saya akan menghadapi malapetaka gitu, karena udah irasional teman-teman. Usaha waktu itu saya ada 1.500 orang saya harus tinggalkan kok. Operasionalnya loh gitu. Saya cuma jadi penonton aja dari atas kan apa enggak ketar-ketir gitu. Saya pasti takut sekali. Saya pikir mungkin di perasaan Sadrak, Mesak, Abednego juga pasti ada seperti itu juga. Cuman karena iman ya tetap dipaksakan gitu. Akan berani gitu. Proses meningkatkan iman secara rasional akan sangat mengandung resiko timbulkan malapetaka. Hal ini yang akan memperdalam pengenalan dan pengertian akan firman dan juga meningkatkan iman kita lebih lagi gitu. Jadi ini teman-teman asal ngerti gitu, apabila kita berani radikal ya maka ya akan terjadi proses peningkatan iman kita gitu. Karena apa? Karena apa yang kita hadapi itu yang menimbulkan resiko, udah irasional, tidak umum gitu ya, sifatnya yang tadi si Zofar katakan rahasia hikmat gitu. Jadi memang itu karena ajaib gitu, karena memang udah nggak mungkin teman-teman ya. Justru karena karena mengandung resiko timbulkan malapetaka ini yang justru yang menyebabkan kita itu makin terpaksa gitu. Kalau ngomong gampangnya terpaksa untuk berpegang kepada firman Tuhan. Akhirnya terus kan mempelajari pengertian akan firman Tuhan. Nah di situ juga terjadi dengan berani melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Akhirnya otomatis terjadi peningkatan level iman kita gitu. Jadi keberanian kita tetap beriman meskipun menghadapi resiko malapetaka itu yang menyebabkan
pengenalan pengertian akan firman kita jadi dalam gitu, dan juga proses waktu kita mengenal mengerti itu ada satu saat gitu, saat-saat kita harus berani melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita berani melakukan firman Tuhan, otomatis terjadi peningkatan iman kita. Jadi terjadi kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga terjadi peningkatan iman kita gitu. Nah, ini yang Tuhan harapkan seperti ini, teman-teman. Pada tingkatan rohani tertentu, Tuhan akan bukakan rahasia hikmat yang aneh dan ajaib, ya, bahwa ada hal yang dianggap tidak wajar dan salah secara dunia atau rasional, tetapi Tuhan akan berikan dispensasi bagi kita bahwa itu benar gitu. Ini jadi kembali ke cerita Zophar dengan Ayub itu kan gitu. Jadi Ayub itu sudah melakukan satu tindakan iman yang sudah tidak umum, teman-teman, sudah di luar umum gitu. Jadi radikal dan ekstrim gitu. Sampai Zophar yang teman rohani atau mentor rohani pun merasa bahwa ini Ayub ini sudah kelewatan loh, sudah melakukan hal yang ngawur gitu. Nah, cuman tadi firman katakan yang tadi saya katakan, coba dikonversikan terbalik, karena input Zophar ini pada akhir cerita Ayub disalahkan oleh Tuhan gitu. Berarti yang input tadi Zophar itu dianggap benar, ya saya bisa konversikan bahwa itu salah gitu. Karena apa? Karena Tuhan menyalahkan waktu pada akhirnya gitu. Zophar itu salah. Jadi di sini dikatakan Zophar gitu, di khususnya di ayat 5 dan 6, teman-teman coba perhatikan. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Nah, ini saya universalan gitu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulut Tuhan terhadap Ayub gitu. Jadi saking udah keselnya Zophar ke Ayub, sampai akhirnya ngomong begitu Zopharnya. Udahlah, karepnya kamu sendiri aja gitu. Nanti biarin suruh Tuhan yang ngomong sendiri sama lu gitu, sama Ayub gitu. Sampai begitu gitu. Dan memberitakan, bukan cuma membuka mulutnya ngomong aja, tapi juga Tuhan memberitakan kepada Ayub rahasia hikmat gitu. Jadi kalau sudah cerita Zopharnya memberi input itu sudah tidak bisa apa-apa Zopharnya gitu. Kecuali kalau Tuhan punya rahasia hikmat untuk Ayub gitu. Nah, itu coba minta ke Tuhan untuk bisa Tuhan membuka rahasia hikmat gitu. Karena itu ajaib bagi pengertian. Karena apa yang Ayub lakukan gitu, apa yang Ayub sebut radikal dan ekstrem melakukan itu gitu, tidak hanya seperti orang dunia, orang awam, bahkan seperti orang rohani pada umumnya. Ya, buat Zophar itu ajaib gitu. Kalau sampai bisa menemukan solusi, yaitu ajaib pengertiannya, karena sudah tidak mungkin kecandak oleh pikiran perasaan jiwa manusia pada umumnya gitu. Nah, ini seperti itu, teman-teman. Jadi yang saya dikatakan bahwa apabila memang Zophar sampai seolah menjudge Ayub gitu, maka Ayub akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagi Ayub sebagian daripada kesalahan Ayub. Jadi karena Zophar waktu itu anggap Ayub ini salah, teman-teman. Nah, sampai Zophar bilang kalau memang Ayub bisa terus ya ketemu Tuhan, ya coba tanyakan ke Tuhan, coba Tuhan suruh menyampaikan ke Ayub bahwa memang ini adalah rahasia hikmat khusus dari Tuhan untuk Ayub, dan ini adalah ajaib karena aneh, irasional bagi pengertian orang awam, orang umum, bahkan orang rohani yang rata-rata, ya maka Tuhan bisa saja gitu ya mengampuni kesalahan-kesalahan yang Ayub perbuat. Maksud Zophar seperti itu, teman-teman. Jadi saya katakan dalam bahasa saya, pada tingkatan rohani tertentu Tuhan akan bukakan rahasia hikmat yang aneh dan ajaib. Aneh karena ajaib, bahwa ada hal yang dianggap tidak wajar dan salah secara dunia atau rasional, tetapi Tuhan akan berikan dispensasi bagi kita, itu adalah kebenaran. Itu yang terjadi di hidup Ayub, teman-teman. Dan sepertinya kita juga akan alami hal itu apabila kita berani seradikal, se-ekstrim Ayub. Iman kita seberani Ayub gitu, seradikal dan se-ekstrim Ayub. Mudah-mudahan saya coba ceritakan seperti ini, teman-teman. Jadi ada hal-hal tertentu yang saya tekankan di sini, ada rahasia hikmat yang bisa kita terima dari Tuhan apabila memang kita tetap beriman lebih daripada orang kebanyakan gitu. Nah, intinya itu, teman-teman. Nah, ini rahasia hikmat ini memang tidak bisa dimengerti, tidak mudah dimengerti oleh yang lain, teman-teman, karena ini urusannya udah pribadi antara Tuhan dengan kita gitu. Oke, mudah-mudahan
sharing pagi ini yang berjudul Iman Butuh Tetap Percaya Firman Tuhan Walau Ada Risiko Malapetaka bisa ditangkap teman-teman. Nah, bisa berguna juga untuk teman-teman bahwa ya di dalam keradikalan kita ini, iman kita ini tetap kuncinya ya kita harus tetap di dalam firman Tuhan gitu. Jangan sampai kita radikal tapi yang tidak ada di firman Tuhan. Nah, itu lebih konyol teman-teman. Kalau radikal ini sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harusnya berani seperti Ayub yang mendapat kerentak dia mendapat waktu itu kan belum ada kitab suci gitu. Jadi Ayub yang punya rema gitu dari Tuhan langsung bahwa Tuhan mau seperti itu, meskipun teman rohani atau mentor rohani si Zohar ini yang merasa Ayub ini salah gitu. Mudah-mudahan input semacam ini, sharing seperti ini bisa berguna dan bisa jadi satu masukan buat teman-teman gitu, buat batu asa gitu. Dan kalau memang berguna, coba sharekan ke teman-teman lain atau keluarga lain, siapa tahu lebih bermanfaat lagi untuk lebih banyak orang. Oke, see you, bye-bye. 1 minute to better life. Pada tingkatan rohani tertentu, Tuhan akan bukakan rahasia hikmat yang ajaib karena tidak umum dan tidak rasional. Oke?